Ini kita belum bicara tentang alternatif itu. Itu sudah menunjukkan bahwa ini ada problem pada sistem. Tatanan ini sudah tatanan yang memang sangat oligark oriented, sangat liberal, sangat kapitalis itu. Yang bahkan di dalam negara-negara kapitalis itu tidak ditempuh. Apa contohnya? Contohnya misalnya di Amerika itu tetap saja ada proteksi terhadap petani mereka. Ada proteksi, ada subsidi bahkan gitu. Nah di kita ini subsidi kan dicabuti terus. Artinya sudah tidak ada beban apa-apa kan gitu. Ini luar biasa. Itu satu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan macam-macam amnesti, tax amnesti dapat, kemudian subsidi untuk pengusaha kelapa sawit dalam rangka B30 dapat, kemudian perpanjangan 2 kali 10 tambah 2 kali 10 untuk memegang PKB 2B dapat, kemudian kelapa sawit dalam rangka flying S, bottom S di dalam industri, di dalam penambangan batu bara itu, faba yang semula itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dihilangkan dan karenanya kemudian akan dikenai denda, itu sekarang tidak lagi. Itu faba itu coret sebagai imbas buruk ya. Itu kan keuntungan luar biasa karena ongkos untuk menghilangkan itu sampai ratusan miliar gitu. Itu dapat gitu. Coba apa lagi? Nah, kalau ini rezim bisa memberikan semua itu, lalu apa perlu nih diganti ya ngono bahasa Jawanya gitu. Kalau di dalam sepak bola itu ada ungkapan don't change the winning team. Kalau ini tim sudah menang, jangan diganti. Strikernya jangan diganti, midfieldnya playernya jangan diganti, pemain tengah jangan diganti, backnya juga begitu, kiper juga, bahkan juga manajernya jangan diganti. Lah wis menang kok. Oke, don't change the winning team. Jadi ini rezim sudah memberikan semua, apa perlu diganti? Teruskan gitu supaya kita bisa dapat lebih banyak gitu. Ciri kapitalis itu kan greedy, rakus. Tidak pernah ada kata puas gitu. Kalau dalam bahasa Nabi, kalau ada dia sudah punya dua lembah penuh, mas dia akan minta yang ketiga. Greedy itu kan seperti orang minum air laut, alih-alih dia hilang hausnya tambah haus gitu. Nah, jadi itu saya kira yang pertama, dan itu dilihat gitu oleh para oligark. Karena itulah kalau kita mengikuti respon oligark itu semuanya mensupport gagasan untuk penundaan pemilu atau bahkan 3 periode. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang memang memiliki interest politik, ideologi politik. Kalau dalam bahasa saya itu dengan istilah sekularisme radikal. Bagi mereka perkembangan dakwah, kalau bahasa kita ini sebuah hal positif karena ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam. Bagi mereka itu hal yang buruk gitu. Karena itulah maka ini semua harus diberesin, disapu. Dan mereka melihat ini orang berani melakukan itu, membubarkan 2 organisasi Islam yang di masa SBY sama sekali tidak disentuh, kemudian memenjarakan tokoh-tokohnya luar biasa ya, dengan bahkan kemudian dengan melakukan tindakan yang begitu kerasnya yang terjadi pada kilometer 50. Siapa lagi yang bisa diharap lebih keras daripada ini? Ini sudah bagus kok, sudah berani, sudah memenuhi seluruh hasrat, bahkan kegilaan politik, ideologi politik yang diangankan itu juga apa perlunya diganti itu. Nah, saya kira di situ. Nah, oleh karena itu, saya kira jikalau ini tidak ditangkap, maka kemudian seperti seolah-olah rezim ini tidak ada masalah. Seperti seolah-olah sistem yang ada sekarang ini tidak ada masalah itu. Nah, disinilah saya kira bacaan terhadap problem itu memang harus menukik sampai ke dalam itu. Ini kita belum bicara tentang alternatif itu. Itu sudah menunjukkan bahwa ini ada problem pada sistem. Tatanan ini sudah tatanan yang memang sangat oligark oriented, sangat
liberal, sangat kapitalis itu. Yang bahkan di dalam negara-negara kapitalis itu tidak ditempuh. Apa contohnya? Contohnya misalnya di Amerika itu tetap saja ada proteksi terhadap petani mereka. Ada proteksi, ada subsidi bahkan gitu. Nah di kita ini subsidi kan dicaputi terus gitu. Ya, kemarin kan bilang bahwa ini BBM harus naik, yang dinaikkan yang tidak ada subsidi Pertamax gitu. Tapi Pertalite nggak ada. Nah orang kan terpaksa, kan nggak mungkin nggak jalan, terus paksa naik gitu. Dulu begitu juga cerita penghapusan premium kan, Pertalite dulu diadakan gitu. Ketika Pertalite diadakan, premium lama-lama dikurang-kurang, habis nggak ada. Sekarang orang mengandalkan Pertalite. Ya. Tapi begitu BBM naik begitu rupa, kemudian Pertamax sudah dinaikkan, Pertalite-nya juga dihilangkan. Jadi ke sana. Karena itulah maka kita mesti membaca bahwa ini ada tatanan yang memang sudah sangat berbahaya. Dia mengancam, bukan hanya mengancam kepentingan ekonomi, tetapi sebenarnya dari ancaman ekonomi ini bisa mengancam aspek-aspek berikutnya. Karena dengan kekuatan ekonomi ya, itu menimbulkan dengan kekuatan ekonominya dia bisa membeli apa saja, membeli politisi, membeli partai, membeli regulasi segala macam, sehingga mengakibatkan termasuk membeli pengadilan, menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Seperti yang kemarin kita saksikan bagaimana ibu-ibu, emak-emak itu harus antri 4-5 jam untuk sekedar mendapatkan 1 liter minyak goreng. Ibu-ibu dari sebuah negeri yang produksi CPO-nya termasuk terbesar di dunia. Bagaimana bisa untuk mendapatkan 1 liter sampai antri berjam-jam gitu rupa? Ini kan sangat tidak adil gitu. Dan kita semua sudah tahu kenapa kok itu terjadi. Begitu juga dengan batu bara. Ini negeri produsen batu bara terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Cina, setelah Cina dan India. Bagaimana bisa PLTU pembangkit itu terancam tutup, shutdown oleh karena kekurangan pasokan batu bara? Kok bisa gitu? Ini kan ketidakadilan, kerusakan tatanan ekonomi, lalu kerusakan tatanan atau ketidakadilan hukum. Ya, baru lalu kita menyaksikan bagaimana MMA melepaskan terhukum sebenarnya kan sudah divonis itu, sudah divonis dan bebas ya. Bebas, bagaimana bisa gitu? Kok orang yang jelas merugikan sampai 16 triliun Jiwasraya itu kok bisa bebas? Ya pasti ada alasan hukum, tidak mungkin tidak ada alasan hukum, dan orang-orang hukumlah yang paling pandai membuat alasan hukum. Kita orang-orang awam kan nggak ngerti kenapa begini, kenapa begitu, tapi logika keadilan kita itu tidak bisa menerima keputusan itu. Tapi itu terjadi, dan makin orang memiliki kemampuan finansial, makin dia bisa meraih keputusan-keputusan politik dan keputusan hukum demi kepentingan dia atau sesuai dengan keinginan dia. Ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik itu. Kalau umpamanya nih sampai terjadi pengunduran pemilu lalu 3 periode, itu jelas ketidakadilan hukum. Bagaimana bisa konstitusi itu ditabrak sekedar bahwa diperlukan itu gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Pasti ada pengki-pengki di belakang itu toh. Nah, karena kekuatan finansial yang luar biasa. Nah, jadi kesimpulannya mestilah sampai pada ini kerusakan sistem. Dan sistem ini menjadi begini itu karena tidak ada state guardian. Siapa state guardian itu? State guardian itu komandannya itu ya orang nomor 1 di negeri ini gitu. Kalau dia tidak lagi menjadi state guardian, berarti ini masalah. Nah, disitulah kita ketemu dengan berarti ini bukan hanya soal sistem, tetapi juga state guardian ini bermasalah, kepemimpinannya bermasalah. Nah, di situ kemudian kita sampai pada kesimpulan kalau begitu memang tidak cukup ini sekedar penolakan pengunduran pemilu atau 3 periode, tapi memang harus sampai kepada mempersoalkan kerusakan sistem dan kelemahan kepemimpinan. Kalau dalam bahasa Cak Nun itu, Cak Nun kan berusaha untuk sopan di depan puan itu, presiden yang tidak tepat. Nah, kalau begitu harus dicari yang tepat, kira-kira kan begitu. Gitu Cak Slamet.